Oke, selamat siang semuanya. Siang Bapak. Oke, kita berjumpa lagi di mata kuliah Fitokimia, yang mana kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang metode proses ekstraksi, yang mana di sini adik-adik semua akan belajar bagaimana proses ekstraksi suatu tumbuhan, sehingga didapatkan suatu ekstrak, yang mana ekstrak ini akan menjadi suatu bahan baku obat untuk obat tradisional. Izin share screen ya. Oke, dapat. Oke, sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah Bapak. Oke. Oke, kita sekarang akan belajar proses ekstraksi. Jadi sebelum kita mulai ke sini, saya ingin menanyakan satu orang ke Gita dulu. Gita dulu, Sinja dulu. Menurut Sinja, apa itu ekstraksi? Proses pemisahan senyawa Proses pemisahan senyawa. dengan menggunakan metode yang sesuai. Menurut dia? Proses penarikan senyawa dengan pelarut yang sesuai. Oke, jadi proses ekstraksi itu adalah proses penarikan senyawa dari suatu simplisia, yang mana senyawa tersebut adalah senyawa aktif yang bertanggung jawab pada efek farmakologi. Jadi proses ekstraksi itu apa aja? Ini kita mulai dari yang namanya simplisia. Simplisia ini adalah bahan alam yang telah dikeringkan, yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Jadi bahan alam yang sudah dikeringkan, bahan alam yang sudah rapuh, tapi bukan bahan alam yang sudah busuk. Jadi ya ini ya nggak basah lah. Jadi ini adalah bahan baku proses pembuatan obat tradisional yang awalnya. Lalu ini ada proses penyiapan simplisia. Ya. Contohnya pengumpulan simplisia. Coba Rio. Kamu kan udah semester 6 nih. Sampel kamu apa? Sampel saya kulit kayu raru, Pak. Kulit kayu raru. Alasan kamu ngambil sampel itu apa? Kebetulan kulit kayu raru dipercayai dengan di kampung saya sebagai agen obat anti diabetes. Jadi saya ingin meneliti keefektifan dari kulit kayu raru sebagai anti diabetes terhadap tikus. Oke. Jadi Rio sampel awalnya itu adalah kandidat obat tradisionalnya itu adalah kulit kayu raru. Nah, Bapak. Jadi kulit kayu raru ini akan dikumpulkan, yang mana dia bagaimana cara Rio mengambil kulit kayu rarunya ini? Saya langsung mengikis dari pohonnya menggunakan pisau, tetapi pisau saya yang menggunakan adalah stainless steel. Setelah itu saya kumpulkan, saya lakukan sortasi basah dengan cara memisahkan kulit yang tidak bisa digunakan atau yang busuk. Oke, bagus. Rio ini mengambil kulit kayu rarunya dengan sebuah pisau stainless steel, itu udah memenuhi syarat, yang mana pisau stainless steel ini adalah syarat untuk mengambil suatu bahan calon simplisia. Lalu setelah itu ada namanya sortasi basah. Sinja, apa menurut Sinja sortasi basah itu? Itu pemisahan dari tanaman basahnya, so. Jadi dipisahkan apakah ada kerusakan ketika masih dalam segar tanamannya. Ya, jadi sortasi basah itu proses awal pemilihan suatu bahan yang akan kita pakai dari
suatu pengotor-pengotor awalnya. Jadi kita misalnya kulit kayu raru, setelah dikikis itu pasti ada pengotor-pengotor seperti lumut, itu harus dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu dia itu dicuci. Setelah dia itu dicuci dengan air mengalir. Jangan direndam di dalam ember. Kenapa dia tidak boleh dicuci dengan airnya di ember terlebih dahulu, Nur Hadijah? Karena dapat nanti kotorannya bisa menyebabkan kontaminasi lagi, Pak. Pas dicuci di ember yang sama, terjadi kontaminasi atau mikroorganisme yang akan tumbuh lagi. Oh, jadi itu nanti akan terjadi proses tumbuhnya mikroorganisme yang tidak diinginkan ya, seperti jamur, yang mana juga ini akan mempengaruhi suatu kadar air, yang mana kadar air dari suatu Simplicia itu tidak boleh lebih dari 10%. Jika kadar air Simplicia lebih dari 10%, maka akan tumbuhnya jamur atau senyawa yang ditarik tidak efektif. Setelah dicuci, masuk yang namanya keperajangan. Perajangan ini yaitu pemotongan, atau kayak kulit kayu raru yang punya Rio tadi, itu dipotong-potong sekecil mungkin, agar tujuannya dia itu biar cepat kering. Itu perajangan. Setelah dirajang, kita keringkan. Ini proses pengeringan ini banyak yang salah. Coba saya mau nanya Cynthia, proses pengeringan, kamu itu lebih memilih di bawah sinar matahari atau di dalam kamar dengan lampu kamar yang hidup selama 24 kali 7 hari? Lebih baik kalau lampu kamar Bapak yang hidup selama 7 kali 24 jam. Alasannya kenapa Cynthia? Karena kalau misalnya langsung di bawah sinar matahari, Pak, itu kan suhunya tidak stabil. Takutnya ada senyawa yang termolabil akan terdegradasi, Pak. Ya bagus. Jadi paling bagus itu adalah disimpan dalam kamar dengan lampu yang bertahan selama 24 kali 7 hari. Boleh di bawah sinar matahari, tetapi jangan langsung di bawah sinar terik matahari. Bisa kamu akalin di atasnya kamu taruh plastik, sehingga tidak berinteraksi dengan sinar matahari. Lalu setelah itu juga, suhu matahari tidak bisa diatur sedemikian rupa, yang mana calon Simplicia ini atau calon ekstrak obat ini biasanya stabilnya di suhu 60 derajat Celcius. Setelah pengeringan, ada namanya sortasi kering. Yang mana sortasi kering ini, ada nanti dari kulit atau daun tersebut yang akan mengalami pembusukan atau penggosongan. Jadi kamu pilih yang benar-benar yaitu tidak gosong. Setelah itu, syarat dari pemilihan yang udah kering itu adalah yang mana kamu remas suatu daunnya itu akan hancur. Setelah dia hancur, kamu masuknya di pengepakan. Pengepakan ini yaitu kamu simpan, di mana simpannya itu di dalam plastik, yaitu plastik gula. Jangan kayak plastik asal yang berwarna, karena akan mempengaruhi zat-zat yang ada dalam tumbuhan tersebut. Setelah itu kamu kepak, kamu buat silika agar tidak terjadi yang namanya pertumbuhan jamur. Yang mana silikanya ini ada 3 lapisan, maksudnya itu silika yang paling bawah, baru kamu masukkan serbuknya, baru kamu masukkan cebuk lagi sampai silika yang paling atas. Setelah itu kamu simpan. Kamu simpan dalam suhu ruang, jangan terlampau lembab. Setelah kamu simpan, kita masuk ke pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut ini adalah yang paling riskan. Yang mana pemilihan pelarut ini adalah suatu saran yang mana harus kalian pilih pelarut sesuai dengan target senyawa kalian. Tetapi kalau tidak ada target senyawa, suatu ekstrak itu dapat didapatkan senyawanya pakai pelarut yang bersifat universal. Contohnya apa, Rio? Etanol. Jadi calon obat itu jika kita tidak ada target kompon atau tidak ada target senyawa, biasanya itu pakai namanya etanol. Kenapa? Etanol itu bisa menarik senyawa yang polar, semipolar, dan non-polar. Jadi kita pakai etanol. Tetapi jika target senyawa kalian itu non-polar, yang disarankan itu makanya NX-an.
Jika target senyawa kalian itu semipolar, maka akan dipakai itu etil asetat. Oke, paham semuanya? Paham Bapak. Baru selanjutnya, kita pilih metode ekstraksinya itu apa. Yang paling umum adalah maserasi. Maserasi itu adalah proses pengekstraksian simplicia dengan pelarut yang sesuai yang disimpan dalam suhu kamar. Ingat aja, prinsipnya itu ada proses perendaman. Yang mana ini akan direndam dalam suhu kamar dalam waktu 3 kali 24 jam. Dengan perbandingan ekstrak dan pelarut, yaitu 1:10. Jadi, contohnya apa gimana? Coba Sinjas, ada pertanyaan buat kamu. Jadi, dia 3 kali 24 jam itu pakai 1:10. Jika pelarutnya 2 liter, berarti 2 liter terusnya dipakai atau gimana? Tidak Bapak, jadi per hari Pak, karena kan itu ada 3 kan Pak, berarti jadi total pelarut yang digunakan 6 Bapak. 6 liter. Berarti digunakan 6 liter. Jadi bukan 2 liter itu selama 3 hari. Harus ada pergantian pelarut dan harus ada namanya pengadukan. Jadi proses maserasi ini harus di toples kaca, jangan di toples plastik. Oke, baru ada namanya kita kasih study case. Jadi nanti adik-adik semua akan saya study case, yang mana study case ini akan saya share screen. Apakah kelihatan? Kelihatan Bapak. Oke, ini ada study case proses ekstraksi. Pertama itu study case tentang ekstraksi daun sirsak untuk obat herbal anti kanker. Yang mana latar belakangnya seorang peneliti ingin menghasilkan ekstrak daun sirsak karena mengetahui senyawa Adenomium acetogenesis yang berpotensi sebagai agen anti kanker. Masalahnya, bagaimana proses penyiapan simplicia dan pemilihan metode ekstraksi yang tepat agar senyawa aktif tidak rusak? Pertanyaan pertama, tahapan yang perlu dilakukan itu adalah pencucian, sortasi basah, perajangan, pengeringan, sehingga sortasi kering. Dan ada dikatakan dalam diskusi ini, apakah tepat menggunakan etanol 70% atau memakai yang lain terlebih dahulu? Sinjian, apa jawabannya? Untuk tahap penyiapan simplicianya masih kurang tepat Pak. Karena seharusnya dimulai dari sortasi basah, kemudian pencucian, lalu perajangan, kemudian pengeringan serta sortasi kering. Terkait dengan pemilihan pelarutnya, Kalau langsung tepat etanol 70? karena ada targeting senyawa yang ingin dicapai, akan lebih baik jika mengetahui bagaimana sifat kepolaran dari senyawa tersebut. Sehingga ketika kita mengetahui bagaimana kepolarannya, maka kita dapat memilih pelarut yang lebih spesifik, Bapak. Jadi, menurut kamu etanol 70 itu tepat? Kurang tepat, Bapak. Kurang tepat. Coba ke Rio. Jawabannya tepat atau tidak tepat? Menurut kamu etanol 70 itu tepat atau tidak? Saya kan penggunaan pelarut etanol 70% ini kurang tepat, Pak. Seharusnya untuk pelarut yang digunakan itu adalah etanol 96%. Oke. Jawaban yang paling bagus adalah kurang tepat. Kenapa? Seharusnya etanol 96% terlebih dahulu. Karena ini akan dijadikan suatu anti kanker. Jadi, sebelum ke situ lah, Dr. Khadijah, kamu tahu nggak perbedaan etanol 70 dengan etanol 96%? Kalau yang 70% Bapak itu sudah melakukan pengenceran. Sedangkan kalau yang etanol 96 itu udah murni 96. Jadi jawabannya masih kurang kurang memuaskan. Jadi 96% itu adalah yang mana sisa airnya itu tinggal 4%, sedangkan 70% itu sisa airnya tinggal 30%.
Jadi untuk obat anti kanker, kalau dia terlampau hidrofilik, dia itu efektivitasnya kurang. Jadi yang harus dikurangin airnya. Makanya yang paling cocok dipakai itu adalah etanol 96%. Jangan langsung 70%. Baru kita masuk ke metode ekstraksinya. Apakah cukup dengan maserasi atau perlu dengan metode yang lain? Ya contohnya metode ekstraksi yang lain, contoh kayak perkolasi, sokletasi, dan lain-lain. Gimana menurut Mas Inja? Cukup Bapak, dikarenakan senyawa sensitif panas di mana biasanya cenderungnya untuk proses ekstraksi kan ada proses ekstraksi panas dengan ekstraksi dingin. Di mana kalau dengan maserasi itu termasuk proses ekstraksi dingin sehingga hanya di suhu ruang cocok untuk senyawa termolabil Bapak. Oke, jawaban Sinja memuaskan, yang mana kita harus tahu sifat senyawanya apa sebelum kita mulai proses ekstraksinya. Yang mana maserasi ini adalah cocok untuk senyawa-senyawa yang sensitif terhadap panas. Oke, ada pertanyaan untuk case tadi 1? Cukup jelas Bapak. Oke, kita lanjut ke case tadi 2. Yang mana tentang stabilitas daun pegagan dalam penyimpanan. Yang mana latar belakangnya, sebuah laboratorium farmasi menyimpan Simplicia daun pegagan stabilitas, yang mana ini ekstraksi senyawa asteroid yang berfungsi sebagai obat peningkat daya ingat. Masalahnya, setelah 6 bulan Simplicia disimpan menunjukkan perubahan warna dan tetap bau. Bagaimana cara penyimpanan agar kualitas Simplicia tetap terjaga sebelum diekstraksi? Pentingnya pengemasan. Apa menurut Mas Inja? Kenapa pentingnya pengemasan? Apakah harus dipakum, kedap udara, atau cukup dengan wadah plastik biasa? Pengemasan cukup penting Pak, terutama untuk Simplicia yang akan disimpan cukup lama, di mana jika akan lebih baik kalau tempatnya itu kedap udara, karena takutnya jika ada udara akan dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme lebih cepat Bapak. Apakah cocok pakai wadah plastik menurut kamu? Jika wadah plastiknya itu bukan seperti plastik asoy, misalnya plastik gulai, asalkan jika diletakkan dengan silika maka boleh saja, Bos. Sebenarnya wadah plastik ini ada syaratnya, yaitu plastik yang tidak berwarna, yang warna bening. Kalau dia berwarna baru dia akan mempengaruhi pembusukan. Jadi wadah plastik itu ya kayak toples-toples itu tidak disarankan ya. Terus kondisi penyimpanannya menurut Io, dia itu bagusnya suhunya, kelembapannya, dan cahayanya gimana? Karena kita menggunakan Simplicia daun pegagan, untuk suhunya itu sebaiknya kita simpan di suhu kamar. Setelah itu sebaiknya ketika penyimpanan daun itu tidak boleh terlalu lembab karena dapat mengakibatkan terkontaminasi dengan mikroorganisme sehingga menyebabkan kerusakan pada si Simplicia kita. Terus untuk cahayanya itu sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk terkena langsung dengan sinar cahaya atau dengan sinar lampu yang terlalu terang. Oke, untuk kondisi penyimpanannya itu ya suhunya itu ya kalau sebaiknya suhu kamar, kelembapannya jangan terlampau lembab karena akan terjadi proses pertumbuhan jamur, ya cahayanya disimpan menghindari dari cahaya matahari, yaitu kalau dia terkena matahari langsung akan terjadi degradasi cahaya. Lalu untuk Nur Hadijah, ini kan kualitas Simplicianya ini mulai ada perubahan warna dan ada bau. Pengaruh nggak terhadap hasil ekstrak menurut kamu? Pengaruh Bapak. Apa? Karena ketika Simplicia sudah tidak bagus lagi, untuk menarik senyawa yang akan diambil akan kurang efektif atau kurang bagus. Jadi perubahan warna berarti sudah terjadi degradasi senyawa, dan jika ada bau berarti sudah ada proses pembusukan, jadi akan mengaruhi proses hasil ekstraknya. Oke, untuk case tadi 2 ada pertanyaan? Cukup jelas Bapak.
Oke, cukup 2 study case saja. Jadi cukup untuk perkuliahan kita hari ini, yang mana proses ekstraksi itu adalah proses yang paling penting untuk mencari kandidat senyawa obat berbasis bahan alam, yang mana ini penting untuk penelitian kalian. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.